Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sanjungkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini kita alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kita tadi sudah menunaikan kewajiban melaksanakan sholat maghrib berjamaah, lalu kemudian insyaallah kita akan melakukan kajian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semuanya memperoleh rahmat, ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita bahkan umatnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan upaya kita melakukan kajian terhadap hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai upaya dan sekaligus menunjukkan bukti bahwa kita berkeinginan kuat untuk senantiasa meneladani kehidupan Rasulullah SAW dan senantiasa berharap di yaumil kiamah kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, kesempatan yang lalu kita membahas beberapa hadis terkait dengan memberikan maaf dan menghindar dari kejahilan orang-orang atau orang-orang yang jahil yang kita hindari. Di sini di bab sekarang ini bab ke-76, nanti hadisnya yang pertama itu ada hadis yang ke-648 yang kita bahas. Babnya adalah babu ihtimalil adza, bab yang berkaitan dengan ihtimalul adza, yakni menanggung derita. Kenapa harus ada istilah menanggung derita? Kita awali ya dengan basmalah ini, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa orang bisa diberikan sesuatu yang disebut penderitaan dan kenapa orang harus menanggung penderitaan itu gitu. Memang keterbatasan manusia menyebabkan manusia punya konsekuensi logis. Minimal ya harus sabar ketika antri saja menghadapi sesuatu yang itu adalah terbatas, kita harus sabar. Dalam proses kesabaran itu ya, dulu kan di dalam hadis sabar itu kan ketika menjalankan ketaatan saja harus sabar, artinya punya ketekunan supaya pelaksanaan ketaatan itu kita lakukan dengan kesempurnaan yang baik atau dengan sesempurna-sempurna mungkin. Begitupun ketika sabar menghadapi kemaksiatan, artinya sabar untuk tidak melakukan itu diperlukan kesabaran. Dan sabar ketika menghadapi musibah, dan sabar dalam konteks itu adalah sabar dalam pengertian bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Jadi segalanya dari Allah. Allah memberikan mungkin ujian, cobaan dan seterusnya.
Nah, ketika menghadapi sesuatu penderitaan, biasanya itu kalau Allah menugaskan sesuatu, kalau kita kan dapat tugasnya umum sebagai khalifah, sebagai hamba Allah, nah itu pasti juga punya resiko. Nah, apalagi kalau diangkat menjadi pemimpin, itu resikonya lebih banyak lagi. Bahkan Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah, yang diangkat oleh Allah, dilantik oleh Allah, itu punya tanggung jawab yang luar biasa dan sekaligus harus menerima konsekuensi dengan penderitaan itu. Kemarin di bab yang terdahulu bagaimana hadis Rasulullah SAW ketika di perang Uhud, Nabi terluka. Ternyata bukan hanya di perang Uhud, kata Nabi, bahwa saya juga menghadapi persoalan yang bahkan lebih dahsyat dari itu, yaitu waktu ke Thaif, hijrah. Di Thaif diusir, dilempar dengan batu, dengan kotoran manusia, diusir dan seterusnya, sehingga beliau berdarah-darah. Dalam satu hadis dikatakan sambil menyeka darahnya, beliau bahkan hanya berdoa kepada Allah untuk agar masyarakat di situ diberi petunjuk, diberi hidayah oleh Allah. Dan ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril, apakah penduduk Thaif itu harus dibalas dengan ditenggelamkan, dibalikan buminya, seperti dalam Al-Quran, aliyaha safilaha, terjadi yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Kalau istilah sekarang apa, likuifaksi gitu, terjadi perubahan struktur tanah. Kalau sekarang sih hanya longsor aja, dulu dibalik, yang di bawah di atas, yang di atas jadi di bawah, aliyaha safilaha. Tapi Nabi SAW tidak memberikan balasan seperti itu, bahkan sekali lagi tetap berdoa supaya mereka diampuni, supaya mereka diberi hidayah, dan berharap mereka bisa beriman. Kalau mereka nggak beriman, mungkin anaknya, kalau nggak ada anaknya, cucunya, dan seterusnya. Jadi di situ penderitaan seseorang yang diutus oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi, dan juga manusia yang diberi jabatan, itu sesungguhnya adalah di dalam konteks agama, apalagi jihad juga maknanya juga sama, yaitu rela untuk menanggung beban dan juga sekaligus menderita. Gitu ya. Jadi bazlut taqah wa tahmilul masyaqqah, siap untuk menanggung beban yang berat dan sekaligus menanggung deritanya. Nah, bagaimana kita melihat di sini bab yang menjelaskan tentang ihtimalul adza, tentang menanggung penderitaan? Kalau teks Al-Qur'annya ini mengutip dari yang sama dengan yang bab kemarin, yaitu di dalam Al-Qur'an di surah Ali Imran, al-kadhiminal ghaidz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada menahan emosi, menahan amarah, kemudian memberikan maaf walaupun dihina-dina dan seterusnya. Itu. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Itu. Nah, hadisnya mari kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama di bab ini, dan saya melihat ini hanya satu-satunya hadisnya di sini karena disebutkan bahwa al-hadis as-sabiqah fi babi qabli. Jadi ada bab yang sebelumnya itu banyak hadis yang terkait dengan ini. Antara lain tadi hadis yang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ia dihina-dina dan kemudian bahkan ditumpahkan darahnya gitu, walaupun tidak sampai kepada wafatnya beliau, tapi beliau terluka itu di perang Uhud maupun dalam konteks hijrah ke Thaif. Nah, di sini di bab yang ini, yang pertama hadisnya atau yang ke-648 yang pernah kita kaji, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya seseorang qala, dia berkata, ya Rasulullah, bertanya pada dasarnya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum wa yaqta'uni wa ahsinu ilaihim wa yusi'una ilayya wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya. Jadi kata seseorang ini
pada dasarnya dia mengadu sebetulnya kepada Rasulullah. Qala, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali qarabatan, sesungguhnya saya punya kerabat, punya saudara. Asiluhum, saya bersilaturahim, menyambung silaturahim. Dalam bahasa sekarang mungkin dia melakukan telepon, WA dan seterusnya gitu ya, didatangi dan seterusnya. Bahkan punya sesuatu dibawa ke sana. Datang biasanya kan enggak lenggang kangkung, orang bawa-bawaan lah apa yang dibawa, entah buah-buah dari pinggir jalan dan seterusnya. Apa reaksinya kerabatnya itu? Wa yaqta'uni, tetapi dia sebaliknya melakukan atau memutuskan persaudaraan. Ditelepon nggak jawab, di WA nggak balas, didatangi nggak keluar gitu. Dibawakan sesuatu pun jawabannya bukan sekedar datar tetapi mungkin menyakitkan gitu. Terus apalagi wahsinu ilaihim wa yusiuna ilayya, saya berbuat baik kepadanya, wa yusiuna ilayya, tapi dia berbuat jahat kepada saya. Air susu dibalas air tuba, kebaikan dibalas dengan kejelekan. Membawa sesuatu mungkin kalau dia nggak punya atau dia punya dia lempar barangkali, atau dia suruh bawa balik nggak ada gunanya dan seterusnya, menyakitkan makanya. Wa ahlumu anhum wa yajhaluna alayya, saya sih sudah lemah lembut kepada dia, ngomongnya juga baik-baik dengan sopan, tapi dia sebaliknya makin jahil dengan kata-kata yang kotor dan seterusnya. Faqala, kemudian Nabi SAW setelah mendengar orang yang mengadu seperti itu tentang perilaku saudaranya yang walaupun dia melakukan kebaikan kepada saudaranya, dia sambungkan silaturahim dan seterusnya, malah jawabannya atau reaksinya adalah sebaliknya, maka Nabi SAW bersabda, la in kunta kama qulta faka'annama tusikkuhumul malla. Jadi kata Nabi SAW, la in kunta kama kulta, seandainya engkau benar seperti apa yang kau katakan, faka'annama tusibfuhumul malla, maka sesungguhnya engkau seperti memberi makan dia dengan abu panas neraka. Jadi ini maknanya barangkali ketika kita diberi sesuatu oleh orang dengan begitu baiknya, begitu menghargainya kepada kita, tapi kita sebaliknya tidak menghargai sama sekali, bahkan mungkin mencaci maki atau dibalikin itu dengan kata-kata yang lebih kotor, maka sesungguhnya kata Nabi SAW, makanan itu walaupun katakanlah tidak dimakan, apalagi dimakan, tapi sambil ngomong sambil ngomel, itu seperti kita memakan abu api neraka. Jadi begitu. Jadi karenanya dalam kehidupan itu, meskipun ya mohon maaf dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering mendapatkan sesuatu dari orang, yang baik adalah bukan hanya sekedar terima kasih, tapi mungkin kita puji, kita sebutkan alhamdulillah luar biasa nikmatnya atau enaknya makanan ini dan seterusnya. Meskipun mungkin kurang-kurang, itu jauh lebih baik. Sampaikan ada di dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan, ketika seseorang makan kelihatan begitu lahapnya, itu yang memberi dapat pahala, kemudian yang diberi dapat keberkahan. Dan Nabi menyampaikan sesuatu seperti itu, bahkan itu disebut seperti sedekahnya orang yang diberi. Yang memberi jelas itu sedekah, tapi yang diberi dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena dia menunjukkan bahwa kegembiraannya diberikan oleh temannya itu, dan pasti temannya itu atau saudaranya itu atau orang lain yang memberi itu juga senang memberi, dibandingkan dengan kita beri nggak dipakai, nggak dimakan, dibiarkan saja, rasanya nggak akan memberi lagi tuh.
Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh, la in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur kemudian Allah tambah. Logika manusia seperti itu. Diberi, orang itu berterima kasih, bahkan dinikmati dengan lahap, walaupun mungkin ada rasa-rasa kurang enak, itu orang yang memberinya senang. Oh, besok saya antarkan lagi ya, dan seterusnya. Tapi kalau dicuekin saja pemberian itu, percuma memberi kepada dia. Dimakan enggak, bahkan dibuang kali. Mendingan kepada yang lain yang mau, kira-kira begitu. Nah, karena itu kita pahami Allah Subhanahu wa taala ketika kita bersyukur atas pemberian Allah, seberapa besar pun atau sekecil apapun, bersyukur, la azidannakum, Allah akan memberi tambahan. Tapi kalau kufur, wah, inna azabi lasyadid. Bahkan orang yang bersyukur itu sesungguhnya adalah bersyukur kepada diri sendiri. Karena apa? Karena ternyata dengan bersyukur kemudian nikmat dari Allah tambah, nikmat pada diri sendiri juga tambah. Bayangkan tadi diberi orang tapi tidak bersyukur, bahkan dengan kata-kata ngomel, itu seperti makan abu yang panas. Ya boleh jadi membuat kita atau orang yang diberi dimakan, ya dimakan tapi sambil ngomel, jadi penyakit. Bukan jadi daging, bukan menjadi kenikmatan, bukan menjadi sesuatu yang menyehatkan, tapi sebaliknya menjadi penyakit. Na'udzubillah. Jadi dalam teks ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa berbuat baik itu harus terus dilakukan, dan seandainya katanya tadi bahwa benar apa yang dilakukan oleh saudaramu yang diberi kebaikan dibalas dengan air tuba itu, ya kira-kira demikian, maka seperti memberikan makan dengan abu panasnya api. Zahirun alaihi ma dumta alayya dzalik, dan Allah akan memberikan wala yazalu ma'aka minallahi ta'ala zahirun alaihim ma dumta ala dzalik, wala yazalu ma'aka, dan Allah senantiasa memberi minallahi, ya senantiasa memberikan pertolongan, memberikan anugerah kepadamu dengan anugerah yang nyata. Ma dumta alayya dzalik, selama masih mengerjakan seperti itu, nggak apa-apalah dihina, ya memberikan, tetap melakukan kebaikan, itu Allah akan memberikan pertolongan dengan nyata. Itu ada kisah, kalau kita baca teks-teks kitab-kitab yang lama, kisah-kisah bagaimana seseorang itu menjadi wali hanya karena istrinya cerewet gitu. Jadi istrinya luar biasa cerewetnya, marah-marah melulu tiap hari gitu, sampai saudaranya ketika datang pun dicaci maki, sudah diceritakan tentang kejelekan suaminya luar biasa. Tapi hebatnya suaminya itu sabar luar biasa, sehingga ketika pergi bekerja, kebetulan tukang lah gitu, pulang itu bawaannya itu dibawakan oleh macan. Oleh macan, itu satu riwayat. Bayangkan, macan itu kita lihat aja takut. Ini orang karena istrinya rewel luar biasa, marah-marah melulu, ngomel tiap hari, begitu, suaminya luar biasa mendapatkan keberkahan, sampai kendaraannya itu macan. Padahal itu macan itu ditakuti semua, kan begitu. Itu teks-teksnya di beberapa kitab dicatat seperti itu. Nah, satu saat istri yang ngomel melulu itu meninggal, bergantilah istrinya, artinya nikah lagi, baik benar, luar biasa, solehah benar-benar. Wah, bersyukurlah suaminya dapat istri yang solehah itu kan. Selama ini istrinya ngomel terus, yang ini luar biasa baiknya. Saudaranya datang, luar biasa tuh nyambut saudaranya, saudara dari suaminya, disambut dengan baik, diceritakan suaminya itu orang yang sabar, orang yang baik, orang yang gak pernah ada salahnya. Pokoknya dapat suami yang kata dia alhamdulillah. Nah, adiknya atau saudara dari suaminya nih, waduh, istrinya yang sekarang tuh beda betul dengan yang lalu katanya. Lalu kemudian datanglah suaminya dari tempat pekerjaan, dia memikul kayu bakar dan sebagainya, kelihatan capek betul. Nah, kaget itu saudaranya, kok kenapa bisa begini? Kemana itu biasanya kendaraan macan dan sebagainya yang datang ngantarkan bahkan makanan sekalian, bukan hanya kayu bakar? Apa yang terjadi? Jadi rupanya istrinya itu yang baik itu membuat suaminya tidak dalam pengertian tertentu, amalnya tidak lagi banyak, nggak punya amal kesabaran gitu, jadi nggak jadi wali lagi dia.
Jadi sekarang itu harus kerja keras dia dengan berkeringat. Kemarin enak saja, dibawakan oleh macam, kadang-kadang makanan ada yang ngantarkan dan sebagainya gitu. Jadi kemuliaan seseorang ya ternyata juga dipengaruhi orang lain, apalagi kerabat tadi itu. Melakukan kebaikan kepada orang lain, ya, berbuat baik biasa saja, ada pahalanya, sedekah ada pahalanya. Tapi ketika dihina, pahalanya tambah itu. Di hadis yang lalu kan dikatakan tidaklah seseorang dihina kecuali dia menerimanya dengan sabar, maka dia mencapai derajat tertentu dan Allah akan memuliakannya dan seterusnya. Itu ada banyak keterangan-keterangan hadis seperti itu. Jadi ya kalau kebetulan istrinya rewel ya syukuri aja gitu ya. Karena teks-teks di dalam beberapa hal yang lalu dikatakan ada hikmahnya lah semua. Yang baik ya tentu kita enak, nyaman gitu. Tapi pahalanya agak kurang-kurang dikit itu pahalanya, karena pahala sabarnya nggak ada di situ. Pahala syukur ya harus bersyukur terus, yang syukur juga banyak gitu. Ya kan orang mukmin itu katanya tidak ada tidak bahagianya dalam konteks amal itu. Ketika dia diuji, dia sabar dapat pahala. Ketika mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dapat pahala. Syukur berpahala, sabar berpahala. Tapi terkadang sabar itu pahalanya lebih banyak kalau sabarnya luar biasa, seperti sabarnya para nabi yang ulul azmi. Tapi kalau dibandingkan pada standar saja dua-duanya sabar apa syukur, banyak ulama yang mengatakan ya syukur lebih banyak pahalanya. Kenapa? Kalau orang bersyukur itu punya dua kemungkinan. Satu, dia mensyukuri nikmat, atau dia sombong karena punya segala macam kan, punya kendaraan bagus, rumah mewah, istri cantik, anak pada hebat semua, dia bangga, dia sombong. Wajar aja, dia kaya, dia hebat, dia gagah gitu. Bersyukur, wah lebih bagus pahalanya. Nah kalau orang sabar nggak ada pilihan, orang nggak punya apa-apa, masa mau sombong, miskin tapi sombong, nggak ada. Cuman satu pilihannya, apa itu? Ya sabar itu. Karena itu dalam posisi yang datar-datar saja syukur jauh lebih baik daripada sabar. Tapi kalau diujinya luar biasa, sabarnya luar biasa, tentu bisa jadi lebih baik sampai seseorang bisa memperoleh derajat tertentu di sisi Allah dalam pandangan hadis-hadis maupun asar-asar daripada sahabat. Ini masih cukup waktu ya, masih cukup waktu saya kira. Ini satu hadis di bab ini, hanya satu hadis. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam bab yang menjelaskan tentang silaturahim ya, oleh Imam Muslim begitu. Hadirin sekalian, barangkali sebelum saya melanjutkan ke hadis berikutnya di bab yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan atau ditambahkan? Ini lumayan waktunya, masih ada 20 menit lagi, jadi saya mau lanjutkan ini. Tapi sebelum lanjutkan, oh iya Pak, boleh beliau bilang ke dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita Ustadz menerangkan tadi mengenai masalah sabar Ustadz ya. Jadi ada yang mau saya tanyakan, di dalam Al-Quran kan ada ayat ya ayyuhallazina amanu sta'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya mintalah pertolongan dengan sabar dan salat, dan dinyatakan sebagai senjata orang beriman. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana aplikasinya sehingga dia menjadi senjata orang beriman dan bisa dipakai untuk memperjuangkan agama ini, sehingga kita mampu memenangkan agama Allah ini. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Bagaimana aplikasinya Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa jadi senjata diam itu, kira-kira begitu kan ya Pak ya.
Jadi saya pernah satu ngaji soal ini, yang kedua itu tanya juga kepada ulama yang misalnya tafsir biasa dengan tafsir yang dalam tanda petik berbau hikmat. Saya bilang ini sabar ini yang bagaimana ini yang menjadi senjata? Betul itu, yang bagaimana yang jadi senjata? Kalau ahli hikmat sih mengatakan sabar itu diwujudkan dalam bentuk, karena orang hikmat itu puasa. Puasa itu kan intinya sabar. Makanya kalau orang bisa ingin mencapai sesuatu itu dengan puasa katanya bisa. Nah, itu al-hikmat biasa. Nah, dalam konteks kita sabar itu tadi saya sudah sampaikan karena itu berdasarkan hadis Nabi dalam 3 kategori. Pertama, sabar dalam konteks menjalankan satu perintah atau satu ketaatan. Itu sabar itu dimaknai upaya serius, teliti untuk melakukan pekerjaan dengan sesempurna mungkin. Itu sabar, dimaknai demikian. Karena itu bisa jadi senjata tadi. Kenapa bisa jadi senjata? Ya kalau kerjaan kita bagus, baik gitu, itu kan bisa menghasilkan sesuatu. Kalau kita menghadapi musuh, teliti, ya, cermat, itu kan bagian daripada sabar. Kemudian kalau di dalam Al-Quran ini ada teks pasbiru apa warabitu apa, jadi supaya ribat gitu ya, itu dalam konteks itu sabar, ribat itu berjaga-jaga. Kalau dalam konteks tentara atau polisi itu intelijen, itu berjaga, itu betul-betul mengamati, mengawasi, serius gitu ya, ingin peroleh kemenangan, amati betul itu. Kalau menghadapi musuh ya musuhnya diamati betul, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan mengamati itu harus sabar. Nggak bisa sepintas, udahlah itu udah jalan, udah selesai gitu, nggak bisa. Serius, kemana dia pergi, bagaimana kesehariannya, jalannya seperti apa, di mana saja relasinya, itu semua kesabaran itu, ketelitian itu, kesabaran di situ. Ketika menghadapi pekerjaan tadi itu, penugasan seperti itu, atau ibadah dalam konteks agama, gitu. Itu di situ maknanya. Jadi sabar itu bukan diam di tempeleng sebelah kanan kasih sebelah kiri, kan kesannya kita sabar aja lah, dipukul orang, dihina orang, sabar aja. Nah, sabar itu 3 itu tadi. Ketika menghadapi pekerjaan, sabar itu artinya tekun, kemudian teliti, cermat itu. Kemudian ketika menghadapi musibah, nah itu sabar itu adalah bahwa segala sesuatunya adalah ujian dari Allah. Kita menghadapinya dengan tetap sabar itu bukan diam, tapi ada usaha, ada pertobatan, ada keinginan bertawakul, bergantung kepada Allah. Itu ketika menghadapi musibah. Ketika menghadapi maksiat, kita sabar untuk tidak melakukannya. Tergoda ya tergoda betul,